Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ferry. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan suatu makalah hasil saya sendiri mengenai perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan. Simak pembahasannya. Dalam perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan itu tidak serta-merta langsung dibuat. Pembangunan arsitektur berkelanjutan biasanya terkait karena suatu isu atau suatu kasus. Seperti salah satu isu yang sedang hangat adalah isu pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Ini sebagai akibat dari terperangkapnya gas CO2 di permukaan bumi. Proses yang biasa disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect ini lantas dihubung-hubungkan dengan perubahan iklim yang menjurus ke hal ekstrim, yakni bencana alam, meningkatnya tinggi muka air laut, udara yang semakin panas. Tentang efek negatif itu yang disalahkan lagi manusia penghuni bumi. Ditambah dengan aktivitas manusia bisa menyebabkan lapisan ozon menipis karena polusi udara. Akibatnya, radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bisa masuk dengan mudah. Penyebabnya yaitu senyawa CFC, yang salah satunya berasal dari penggunaan air conditioner atau AC. Bagaimana hal itu terjadi? Dalam membangun komunitas dan lingkungan, manusia sering melakukan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungannya. Kebutuhan akan tempat tinggal berefek menggerus lahan-lahan hijau yang semula untuk resapan air atau sumber udara sehat. Gaya hidup modern berdampak pada pengaruhan sumber daya alam, sehingga batas yang sulit terkontrol. Ini semua berpotensi merusak lingkungan, sehingga menghasilkan efek-efek negatif. Sebelum kita membahas mengenai perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan, kita harus tahu apa itu arsitektur berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan merupakan konsekuensi dari komitmen internasional tentang pembangunan berkelanjutan, karena arsitektur berkaitan erat dan fokus perhatiannya kepada faktor manusia dengan menitik beratkan pada pilar utama konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan binaan dengan pengembangan lingkungannya di samping pilar pembangunan dan ekonomi sosial. Menurut para ahli, yaitu James Steele, pengertian arsitektur yang berkelanjutan atau sustainable architecture adalah arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan general mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain, dan paling baik bila ditemukan oleh masyarakat terkait. Material yang digunakan dalam pembangunan arsitektur berkelanjutan yaitu material yang harus diperoleh dari alam, yang merupakan sumber energi terbaru yang dikelola secara berkelanjutan, atau bahan bangunan yang didapat secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi. Daya tahan material bangunan yang layak sebaiknya tetap teruji, namun tetap mengandung unsur bahan daur ulang, mengurangi produksi sampah, dan dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Contoh berbagai bahan yang bisa dipilih untuk menghasilkan sebuah rumah yang ramah lingkungan yaitu low E-glass yang bisa digunakan untuk kaca jendela yang akan menyerap panas sehingga ruangan tidak akan terlalu panas, dan berarti penggunaan AC juga bisa dihemat. Kedua, rain harvesting yang memanfaatkan air hujan dengan cara menampungnya dan digunakan kembali untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyiram tanaman sampai untuk toilet. Yang ketiga, storage heating adalah penyimpanan sumber panas yang nantinya akan digunakan untuk menghangatkan ruangan pada saat suhu dingin tiba, sehingga penggunaan mesin penghangat ruangan atau heater dapat dikurangi. Dan terakhir, penggunaan bahan fotokatalitik pada permukaan dinding bagian luar yang akan mengkonversi organik yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Penggunaan utilitas dalam perancangan arsitektur berkelanjutan yang pertama itu penerapan panel surya diyakini dapat mengurangi biaya listrik bangunan. Selain itu, bangunan juga selayaknya dilengkapi jendela untuk menghemat penggunaan energi, terutama untuk lampu serta AC. Untuk siang hari,
Jendela sebaiknya dibuka untuk mengurangi pemakaian listrik. Jendela tentunya juga dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas penghuninya. Green building juga harus menggunakan lampu hemat energi, peralatan listrik hemat energi, serta teknologi energi terbaru seperti turbin angin dan panel surya. Yang kedua, penggunaan air dapat dihemat dengan menginstal sistem tangkapan air hujan. Cara ini akan mendaur ulang air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau menyiram toilet. Gunakan pula peralatan hemat air seperti pancuran air beraliran rendah, tidak menggunakan bathtub di kamar mandi, menggunakan toilet hemat air, dan memasang sistem pemanasan air tanpa listrik. Selanjutnya yaitu pencahayaan dan penghawaan. Dalam pencahayaan, sistem menggunakan sistem shading light cell bermanfaat mengurangi panas yang masuk ke dalam gedung, namun tetap memasukkan cahaya dengan efisien. Dengan light cell, cahaya yang masuk ke dalam bangunan dipantulkan ke ceiling. Panjang shading pada sisi luar light cell ditentukan sehingga sinar matahari tidak menyilaukan aktivitas manusia di kamarnya. Cahaya yang masuk dapat dipantulkan ke ceiling, tidak akan menyilaukan namun tetap memberikan yang cukup. Penghawaan, terdapat banyak aspek yang dapat diperlihatkan ketika merancang sebuah rumah. Salah satunya yaitu masalah ventilasi. Jika pertukaran udara di rumah cukup, maka akan mengurangi penggunaan AC maupun kipas angin. Ditambah lagi jika rumah mempunyai ruang terbuka hijau, maka udara yang keluar masuk akan lebih bersih. Begitupun suhu udara akan menjadi lebih rendah. Contoh penghawaan yang baik yaitu ventilasi silang. Jika dilihat tabel pada gambar pertama menunjukkan ruang tamu yang telah menggunakan rak cahaya untuk membuat area bebas silau untuk dinding dengan televisi, tetapi masih memungkinkan cahaya alami jatuh di sisi lain ruangan. Ini adalah rak eksternal ditambah penetrasi cahaya dalam dan akses solar. Pada gambar di sebelahnya itu menunjukkan rak cahaya yang dapat digunakan untuk mengarahkan cahaya pasif di dalam ruangan sehingga orang dapat melakukan tugas yang paling cocok dengan pencahayaan difus. Pada gambar kedua yaitu penghawaan, angin bisa masuk melalui ventilasi lalu bermain-main di dalam ruangan, lalu terkumpul dalam suatu tempat akibat adanya atap dan dinding yang tinggi sehingga angin dapat bermain-main di suatu teras. Terakhir, vegetasi. Bukan green building namanya jika tidak memiliki vegetasi. Vegetasi berfungsi sebagai climate regulator atau pengatur iklim atau suhu, kelembapan, dan laju angin, baik untuk lingkup tapak rumah tinggal maupun untuk skala kawasan. Penyediaan vegetasi yang sesungguhnya atau terbuka tapak untuk vegetasi berarti juga penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, yang berarti juga sebagai pengendali tata air. Ketersediaan ruang terbuka dan vegetasi akan menyuplai oksigen dan akan mengalirkannya ke dalam rumah, ditambah dengan adanya air atau alternatif berbentuk kolam yang akan menurunkan suhu udara yang panas. Oksigen dan suhu dingin mengalirkan ke dalam rumah dan akan memberikan kenyamanan. Vegetasi di atap rumah dapat menahan radiasi matahari sehingga mengkondisikan ruang di bawahnya bersuhu lebih dingin. Unsur hijau yang diidentikan dengan vegetasi ditunjukkan dengan menambahkan elemen-elemen penghijauan, tidak hanya pada lanskap saja, tetapi juga dalam bangunan seperti pemberian roof garden, pemberian vegetasi rambat pada dinding bangunan, dan lain sebagainya. Bab penutup kesimpulan. Menurut saya, green building merupakan suatu bangunan yang dikenal ramah terhadap lingkungan dan efisien terhadap sumber daya. Tapi meskipun demikian, masih banyak yang menganggap bahwa penerapan konsep ini mahal, sulit, dan tidak layak secara bisnis. Tapi begitulah, untuk mendapat lingkungan yang lebih baik butuh pengorbanan yang begitu besar, supaya efeknya tidak begitu besar pula. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan.
Jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Abdul Ferry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.